Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan menambah kekuatan bagi iman kita. Ya, terima kasih buat yang sudah mengirim kesaksian. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya Ibu Harini dari Mojokerto. Saya mau bersaksi tentang mujizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami batuk yang juga dalam tenggorokan saya gatal sekali. Rasanya pokoknya tidak enak. Saya tidak bisa makan sembarangan, hanya bisa makan makanan yang direbus dan juga minum air putih hangat saja. Karena kalau makan selain itu pasti batuknya semakin menjadi-jadi, bahkan tidur malam pun tidak nyenyak. Saya pasti terbangun karena batuk-batuk terus. Saya hanya minum obat yang beli di toko obat dan tidak berobat ke dokter. Sembuh sebentar, kambuh lagi, sembuh sebentar, kambuh lagi. Begitu selamanya. Dan itu saya alami selama 4 bulan. Sungguh sangat tidak enak, Bu. Tapi saya terus memohon kepada Tuhan, saya minta ampun bila penyakit ini karena dosa. Saya minta ampun pada Tuhan, saya minta kesembuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta kesembuhan yang sempurna. Dan puji Tuhan, setelah saya terus bergumul, Tuhan mengabulkan doa saya. Sudah selama 2 bulan ini saya tidak pernah batuk lagi. Memang Tuhan benar-benar dahsyat. Saya juga bersyukur, Bu, Tuhan banyak mengubahkan hidup saya. Dan juga Tuhan banyak mengubah hati saya. Juga karakter saya. Puji Tuhan. Setelah saya terus rutin mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur setiap hari, bahkan semua khotbah-khotbah Ibu saya ikuti. Puji Tuhan, Bu, sekarang saya bisa mengendalikan hidup saya. Saya belajar terus dari firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Semakin hari hidup saya semakin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Saya juga berterima kasih pada Ibu Debbie yang sudah membimbing saya untuk menjadi lebih lagi mengerti tentang firman Tuhan. Saya bersyukur, Bu, Tuhan, saya berdoa semoga Ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan, juga diberi kesehatan agar terus bisa melayani dan memenangkan jiwa-jiwa seperti saya ini. Amin. Kita semua juga, oh ya Bu, saya sudah mengikuti mesbah doa sejak bulan Juli 2020 yang lalu. Sampai sekarang saya terus mengikuti, bahkan tidak pernah bolong sekalipun. Wow. Dulu saya pertama kali itu dikirimi teman khotbah-khotbah Ibu. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib, dan apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Yang luar biasa adalah Ibu diubahkan, ya, karena itu adalah mujizat terbesar ketika hidup kita diubahkan Tuhan dan kita mau terus, ya, hati diubahkan, hidup diubahkan, ya, dan karena itu kita boleh mengalami kesembuhan dan juga pemulihan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 17 di Masa dan di Meriba. Ya, kita sudah baca. Masa dan Meriba itu tentang bagaimana mereka akhirnya tidak mendapat air. Lalu Tuhan menyuruh, ya, Musa untuk, ya, naik ke gunung dan memukul gunung itu, ya, dan keluarlah air dari gunung Horeb. Kita tahu bersama bangsa ini selalu bersungut-sungut bertengkar.
Tadi malam kita sudah baca bersama, kita belajar dari pasal ini bagaimana sebagai orang percaya ketika menghadapi sesuatu jangan langsung bersungut, bertengkar, berkelahi. Tuhan tidak suka saudara kalau kita punya karakter yang seperti itu. Kenapa bangsa ini terus diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang ya rasanya sulit ya, dan tidak mereka mengalami pergumulan di padang gurun. Kenapa? Karena bangsa ini tuh ya mereka terus menjadi orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan tidak pernah bersyukur. Iya, kita lanjutkan sekarang pembacaan kita sudah sampai di Keluaran pasal 17. Kita ingat kemarin saudara ya, Tuhan berkata kepada bangsa itu lewat Musa, kenapa engkau mencobai Tuhan? Dan mengapa engkau bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak? Tuhan itu ada, sekalipun keadaan kita sulit. Penyertaan Tuhan bukan berarti membuat kita tidak mengalami pergumulan, tapi Tuhan setia ya ketika kita ada dalam pergumulan. Sekarang kita masuk pasal 17 ayat yang ke-8. Judul perikopnya di sana adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Maaf saudara, saya minum ya. Tiba-tiba nih ya kesaksiannya batuk, leher saya juga jadi gatal dalam nama Yesus nih. Iya, firman Tuhan berkata kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa di dalam perjalanan selalu ada persoalan ya. Ketika mereka disertai Tuhan pun tetap ada pertempuran, ada hal-hal yang rasanya dapat menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan. Siapa orang Amalek ini yang menyerang mereka saudara? Kita tahu bersama, kita sudah belajar dulu ya, orang Amalek itu adalah keturunan dari Amalek itu cucu Esau. Ya, ingat Esau itu adalah saudaranya Yakub yang pernah diambil hak kesulungannya. Sejak Esau dan Yakub itu bertengkar karena Yakub mengambil hak kesulungannya, lalu mereka menjadi keturunan yang bermusuhan. Jadi orang Amalek ini keturunan dari Esau, saudaranya Yakub, saudara. Mereka itu adalah suku nomad yang kejam dan diam di gurun pasir di daerah Laut Mati. Mereka menjalankan sebagian dari roda kehidupan mereka dengan sering melakukan perampokan ya, dan di perkampungan lain mereka suka merampas dan mengambil barang-barang orang. Juga orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi mereka ini ya, Esau itu cucunya itu keturunannya diam di dekat Laut Mati ya, dan mereka hidup dari perampokan ya, mereka penjahat. Lain dengan ya keturunan Yakub yang sudah menjadi anak perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan dikatakan di sini saudara mereka itu membunuh untuk kesenangan mereka. Ya, keturunannya Esau ini orang Amalek. Salah satu penghinaan terbesar ya dalam kebudayaan Israel adalah dengan memanggil seorang dengan sebutan teman orang Amalek. Jadi di Israel itu saudara, ya kalau orang itu jahat atau orang itu tidak baik, disebut gini, wah itu temannya orang Amalek itu. Nah, itu satu sebutan yang sangat menghina atau sangat ya itu penghinaan terbesar. Kalau sampai ada yang bilang kau dasar temannya Amalek gitu saudara ya. Karena terkenal bangsa ini adalah bangsa yang tidak baik, mereka perampok, semualah pembunuh, semua yang jelek ada pada mereka saudara. Ya seperti yang sudah ditulis oleh firman Tuhan. Dan ketika orang Israel memasuki wilayah itu, prajurit-prajurit Amalek melihat hal ini sebagai kesempatan
untuk mereka memperoleh kesenangan dan keuntungan. Namun suku yang suka bermusuhan itu siap untuk menyerang kelompok yang salah. Suatu umat yang dipimpin oleh Allah yang akan mereka serang. Biasanya mereka menyerang orang-orang yang lewat. Tapi kali ini mereka mau menyerang Israel, yaitu bangsa yang dipimpin oleh Allah sendiri. Bagi budak-budak bangsa Israel, mengalahkan suatu bangsa yang suka berperang semacam itu merupakan bukti yang lebih dari cukup bahwa Allah menyertai mereka sebagaimana yang Ia janjikan. Ya, karena Amalek ini terkenal sebagai bangsa yang suka berperang dan mereka kasar, saudara. Jadi tidak sembarang orang bisa berhadapan dengan mereka. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Lalu Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Ya, mulai muncul Yosua di sini, saudara ya. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Di sini kita mulai bertemu dengan nama Yosua untuk pertama kalinya. Kita tahu Yosua lah yang meneruskan perjuangan Musa membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Kemudian hari ia akan menjadi pemimpin yang besar, Yosua ini, saudara. Dan dialah yang akan membawa umat Allah meneruskan apa yang dilakukan Musa sampai ke tanah perjanjian. Ya, sebagai seorang pemimpin pasukan di Israel, dia mendapatkan pengalaman yang berharga untuk berperang dan mengalami peperangan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Tuhan mengizinkan orang Amalek berperang melawan orang Israel karena itu juga melatih mereka. Ya, dan di sana dikatakan Musa menyuruh Yosua untuk maju melawan orang Amalek, dan dia disuruh memilih orang-orang yang kuat bagi bangsa itu. Keluarlah besok, kata Musa, berperang, aku akan berdiri di atas puncak bukit dengan memegang tongkat yang dari Allah itu di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan ia berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur, mereka naik ke atas puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kita lihat di sini ada sesuatu yang aneh yang Tuhan kerjakan. Mereka berperang, Musa naik ke atas gunung, dia mengangkat tangannya dengan tongkat yang di tangannya. Setiap kali dia mengangkat tangannya, maka orang Israel menjadi kuat berperang. Tetapi kalau Musa menurunkan tangannya, orang Israel menjadi lemah, orang Amalek yang menjadi kuat. Harun dan Hur akhirnya, saudara, berdiri di sampingnya Musa untuk menopang dia supaya tangannya tidak lelah. Karena bayangkan dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam, Musa harus mengangkat tangan. Sehingga mereka mengambil dan menopang dia dengan sebuah batu. Harun dan Hur berdiri di samping Musa menopang lengannya untuk memastikan kemenangan melawan Amalek. Dan kita melihat di sini satu hal yang Tuhan ajarkan untuk saling menopang, saudara. Ya, sebagai seorang pemimpin tentunya Musa tidak bisa bekerja sendiri, ada orang-orang yang menopang dia. Ya, begitu juga kita, saudara, sebagai jemaat atau siapapun, kita juga perlu menopang pemimpin-pemimpin rohani kita untuk memikul satu tanggung jawab, atau menyampaikan kata-kata semangat, atau memberi doa-doa kita, mendukung para pemimpin rohani kita, supaya mereka tetap segar dan mereka kuat untuk melakukan tugas rohani mereka. Bayangkan kalau Musa tidak ditopang, saudara, maka dia
ia akan menjadi lelah dan dia menyerah, tangannya turun, lalu Israel bisa kalah. Tapi Harun dan Hur cepat melihat keadaan itu. Ketika mereka melihat Musa kelelahan, mereka cepat mengambil batu dan mereka menopang tangan Musa. Di dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, ya ada hal-hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya saudara, saya menopang saudara di dalam pertumbuhan iman lewat firman Tuhan. Saudara juga harus menopang saya di dalam doa-doa juga. Ya, di dalam apapun juga kita harus saling menopang. Kita belajar malam ini. Kalau tadi malam kita belajar untuk tidak bertengkar, bersungut-sungut, bertengkar. Malam ini kita belajar untuk bisa saling menopang. Di dalam rumah tangga, suami istri harus saling menopang. Ya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua harus saling menopang. Ya, seperti yang dilakukan oleh Harun dan Hur terhadap Musa. Kita melihat ketika mereka menopang, akhirnya kemenangan bisa terjadi kepada bangsa Israel. Ya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 14, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kita melihat di sini saudara, Tuhan akhirnya berjanji bahwa dia akan menghapuskan kenangan Amalek untuk selama-lamanya. Ya, dan dia memberikan kemenangan atas orang Israel lewat Yosua. Saudara, ya, kita tidak perlu takut dengan apapun yang akan menghadang. Di dalam kita berjalan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup ini seringkali ada tantangan, ada peperangan yang harus kita hadapi, tetapi percayalah waktu kita ini saling menopang. Ya, kalau Musa sendiri saya percaya tidak akan melihat kemenangan. Dia kecapean angkat tangan. Tapi karena Harun dan Hur yang peka melihat keadaan itu dan mereka menolong Musa, sehingga akhirnya Musa tetap kuat sampai pada malam hari di saat matahari terbenam dan orang Israel memperoleh kemenangan. Orang Amalek kalah dan Tuhan menyatakan kebesarannya. Kenapa? Karena bangsa Israel berhasil melawan Amalek, adalah bangsa yang keras, bangsa yang jahat, bangsa yang suka membunuh, merampok, tapi mereka berhasil dikalahkan oleh Israel. Karena itu saudara, percayalah jika kita dalam rumah tangga saling menopang, ya maka kita akan melihat juga kemenangan demi kemenangan kita raih. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Saya percaya firman Tuhan selalu memberikan kita nilai-nilai yang berharga untuk bisa kita renungkan. Terima kasih Bapak, ada banyak hal pelajaran yang kami dapat dari setiap kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh saling menopang dalam keluarga, rumah tangga, dalam bergereja, dimanapun kami berada. Biar kami boleh saling menopang, yang kuat menopang yang lemah, agar kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami mau mulai itu dari rumah tangga keluarga kami. Istri menopang suami, suami menopang istri, anak-anak menopang orang tua juga menopang anak. Biarlah kami melihat kemenangan dan pembelaan dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan yang berat, dalam masalah-masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Bahkan Engkau yang turut bekerja menyelesaikan segala sesuatu. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jamah, lawat, sembuhkan Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Biar sakit penyakit di tubuh kami mengalami kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Kami buang semua kedagingan hawa nafsu dunia ini yang bisa membuat kami binasa. Lepaskan Tuhan yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi iblis, kepahitan, amarah, dendam. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan kami. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, keturunan ilahi Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Bapa, Tuhan memberkati untuk setiap mereka yang berkekurangan, Engkau cukupi. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan yang menjagai bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu. Limpahkanlah anugerah berkat bagi bangsa ini Tuhan, terutama hujan pertobatan. Itu yang kami minta, hujan pertobatan tercurah, sehingga rakyat Indonesia berbalik dari kejahatan dan kembali kepada kebenaran, hidup takut Tuhan. Terima kasih Bapa, Indonesia aman, tentram dalam tangan-Mu dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga terus berdoa buat semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Biarlah hujan pertobatan juga tercurah, dan kami percaya anugerah-Mu melimpah atas setiap kami yang setia berdoa. Karena itu saudara, mari buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Buat saudara yang sudah mendaftar untuk ke Israel, banyak berdoa saudara, ya, jaga kesehatan. Kita percaya bahwa ya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.